Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Sayyidina Ali. Ku mengenal Allah dengan Tuhanku sendiri. Aku nggak bisa mengenalnya. Nah, itu ya. Nah, jadi makanya kenal dulu, Pak. Alif, alif itu apa? Lambang ruh. Kan alif itu lambang ruh. Maka zaman Nabi saja ketika ucap syahadat tunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini lambang ruh. Maka kalau di alam tujuh, ya, yang namanya ahdah, itu lingkaran kosong. Nah, tidak ada satupun. Nanti ada nurzat. Nurzat titik satu, atau disebut dengan nuktah awal. Nah, dari nurzat muncul menjadi Nur Muhammad. Maka disebut nuktah sani. Ya, titik dua, atau kemunculan kali kedua, gitu ya. Nah, dari Nur Muhammad berwujud menjadi ruh. Ruh Muhammad. Gambarnya alif. Nah, makanya kalau alif itu lambang ruh. Ya, maka disebut alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Kalau sudah alif tegak sandaran Allah, berarti ruh kita sudah kembali ke situ. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum. Lantas Allah pada saya setelah saya mengenal alif itu dimaknai sebagai Apa? Alif. Ya. Kalau Allah dari alif, lam. Ya. Kemudian tidak salah saya mengerti bahwa alif itu dimaknai dengan mengenal. Kemudian yang kedua, lamnya dimaknai dengan percaya. Juga lam yang dimaknai dengan yakin, nah ini saya masih belum begitu paham itu mohon dijelaskan mengapa alif itu dibandingkan dengan teman-teman mengenal. Jadi saya yakin ini bagaimana cara memahaminya ini agar apa yang saya menjadi tadi. Terima kasih. Baik. Ada orang datang ke rumah Bapak, ya. Orang itu baru pertama kali ketemu Bapak. Sementara Bapak mau keluar rumah. Ya. Kira-kira mau nggak Bapak menyerahkan kunci rumah sama orang tadi? Ini kunci rumah, tunggu aja rumah, saya mau ke pasar dulu. Padahal dia belum dikenal Bapak. Mau nggak serahkan kunci rumahnya? Atau kunci almarinya, atau kunci duitnya? Nggak mau kan? Nah, kenapa tidak mau serahkan kunci rumahnya? Karena tidak percaya. Ya, kenapa tidak percaya? Karena belum kenal. Nah, kalau begitu kenal dulu baru percaya, apa percaya dulu baru kenal? Ya, itu mengenal dulu, Pak. Ya. Jadi pertama kenali dulu. Gimana kita mau percaya kalau nggak kenal? Nah, makanya kita percaya kepada Allah kadang-kadang, maaf ya nih, hanya di mulut, Pak. Percaya sama Allah, kata mulutnya. Cuman perintahnya diabaikan. Sholatnya enggak, puasanya enggak, katanya percaya sama Allah. Ya, nah, tapi akhirnya korupsi juga. Gitu. Katanya percaya sama Allah, tapi bohong juga. Karena dia nggak tahu Allah itu ada di mana. Gitu. Maka kenali dulu, baru timbul kepercayaan. Itu kan logikanya kan seperti itu. Ya. Kalau nggak kenal gimana mau percaya? Ya, makanya saya katakan tadi,
Banyak orang menyatakan dirinya percaya kepada Allah, pada sebenarnya dia enggak mengenal Allah dengan sempurna. Baru kenal nama. Siapa Tuhanmu? Namanya Allah. Nama. Siapa yang punya nama? Nah ini yang enggak sampai di situ, Pak. Jadi mengenal itu bukan hanya mengenal nama. Kenal betul siapa yang bernama Allah itu. Kalau betul-betul kita sudah kenal siapa yang bernama Allah itu, sedikit pun tidak akan ada celah untuk berbuat tidak baik. Nah, karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Kita bergerak saja tidak bisa bergerak kalau enggak dengan Allah. Bapak percaya kepada Allah atau percaya dengan Allah? Nah, coba. Bayang, percaya kepada Allah apa percaya dengan Allah? Yang benarnya gimana? Bapak percaya kepada Allah apa percaya dengan Allah? Ya mestinya percaya dengan Allah. Karena apa? Nggak bisa percaya kalau nggak dengan Allah. Nggak bisa bergerak kalau nggak dengan Allah. Nggak bisa melihat kalau nggak dengan Allah. Kalau percaya kepada Allah masih jauh tuh Pak. Ada sesuatu jarak antara kita dengan Allah. Kita percaya kepada Allah. Nah kita bukan Allah. Allah bukan kita. Gitu. Nah yang benarnya Pak percaya dengan Allah. Ya, bukan percaya kepada Allah. Percaya dengan Allah. Memang kita tidak bisa percaya. Tidak bisa ada iman kalau nggak dengan Allah Pak. Araftu Rabbi bi Rabbi kata Sayyidina Ali. Ku mengenal Allah dengan Tuhanku sendiri. Aku nggak bisa mengenalnya. Nah itu ya. Nah, jadi makanya kenal dulu Pak. Alif, alif itu apa? Lambang ruh. Kan alif itu lambang ruh. Maka zaman Nabi saja ketika ucap syahadat tunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini lambang ruh. Maka kalau di alam 7, ya yang namanya apa namanya ahdah, itu lingkaran kosong. Nah, tidak ada satupun. Nanti ada nurzat. Nurzat titik satu. Atau disebut dengan nukta awal. Nah, dari nurzat muncul menjadi Nur Muhammad. Maka disebut nuktah sani. Ya, titik 2 atau kemunculan kali kedua gitu ya. Nah, dari Nur Muhammad berwujud menjadi ruh, ruh Muhammad. Gambarnya alif. Nah, makanya kalau alif itu lambang ruh. Ya, maka disebut alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Kalau sudah alif tegak sandaran Allah, berarti ruh kita sudah kembali ke situ. Itu ya. Takuku nyunggok-cunggok, mejong di lambung kuta. Tuhan mudang disepuk, ya dosa cawa-cawa. Ada. Tapi yang cawa-cawa itu mana? Yang ngomong itu yang mana? Bukan mulut, Pak. Ya, mulut nggak bisa ngomong. Yang ngomong itu ruh. Ruh itu nggak bisa ngomong kalau nggak dengan Allah begitu. Jangan dilihat lahirnya. Oh kalau begitu kamu ngaku Tuhan. Bukan. Yang membuat kita hidup hayat Allah. Dengan adanya hayat, mulut bisa ngomong. Berarti yang ngomong itu adalah hakikatnya adalah kalam Allah. Gitu. Jadi jangan kita pahami lahirnya saja. Buang bentuk gelasnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lahirnya, nah udah kita tergelincir Pak. Makanya ada istilah ketika Syekh Jenar diminta hadir sama ya Wali Songo itu. Syekh Jenar nggak ada, yang ada Allah, nah, kan gitu. Begitu panggil Allahnya nggak ada, yang ada Syekh Jenar. Kenapa? Yang di luar itu nama zahir, gitu ya. Nah, tapi itu hakik, itu sebenarnya mengajarkan kita. Ya, maka saya melihat itu bukan pertentangan, itu cara untuk mengajar. Cuman kadang-kadang kita saja yang salah paham. Syekh Jenar itu dari cacing gitu ya. Mana ada orang menuduh dari cacing? Ada. Jadi itu karena katanya waktu Sunan Bonang mendadar ilmu dengan Sunan Kalijaga di satu danau, lalu kemudian perahunya bocor, lalu kemudian ke tepi ditambal sama tanah, ya akhirnya ke tengah lagi.
sedang mendadar ilmu di tengah, rupanya ada yang ngintip katanya. Ya dah. Nah, kita ke tepi aja, kita lihat siapa yang ngintip. Keluarlah cacing, menjadi saya jenar katanya. Nah, saya kira ini, ya, saya tidak yakin seperti itu. Nah, masa orang jadi dari cacing? Ini maaf Bapak Ibu, itu kiasan semua itu. Ya. Sunan Kalijaga itu seorang waliullah. Ya dah. Allah angkat derajatnya yang begitu mulia. Padahal awal mulanya, ya dah, mereka merampok Sunan Bonang kan begitu. Ya dah. Nah, kenapa aku merampok saya katanya? Saya mengambil duitmu, saya nggak punya duit. Kalau mau itu ditunjuknya buah enau jadi emas semua, tuh ambil tuh. Kalau begitu kata Sunan Kalijaga, saya nggak mau apa namanya emasnya enggak, saya mau ilmunya. Kalau mau ilmunya, kau tunggu di sini, duduklah di pinggir kali itu. Nah, duduk, tunggu saya datang. Jangan kau beranjak di sini sebelum saya datang. Karena yang minta ilmunya. Nah, akhirnya pergilah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, duduklah di tepi sungai itu. Nah, sudah sekian tahun, nah baru ingat. Rupanya sudah dililit sama akar-akar, sama rumput-rumputan. Baru dibersihkan oleh Sunan Bonang. Nah, akhirnya beliau ajarlah, beliau akhirnya menjadi seorang waliullah yang begitu mulia. Artinya ketika beliau akan merampok, itu kan belum mulia, belum. Tidak lebih mulia dari seekor cacing. Tapi begitu Allah angkat derajatnya, akhirnya menjadi waliullah. Nah begitu ya kita ini Pak. Kalau nggak kembali ke Allah, tidak tunduk pada Allah, tidak lebih mulia dari seekor cacing. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Seluruh isi langit bertasbih kepada Allah, berzikir sama Allah. Kalau ada manusia yang tidak kenal Allah, nggak berzikir pada Allah, tidak lebih mulia dari seekor cacing. Ya. Innallah la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak segan-segan mengumpamakan kalian dengan seekor nyamuk, bahkan lebih hina lagi. Nyamuk aja zikir sama Allah kok. Nah gitu Pak. Jadi artinya bukan sejenis derajat cacing, artinya pelajaran buat kita. Kalau kita kembali kepada Allah, ya, maka akan menjadi hamba Allah yang mulia. Seperti Sunan Kalijaga, seorang waliullah yang begitu mulia beliau. Coba kalau sebelum beliau mendapatkan itu akan merampok, ketika beliau dalam posisi itu kan belum jadi mulia. Ya, saya kira itu Pak. Ya, jadi artinya kembali ke tadi, alif itu lambang ruh. Ada. Ya. Hah? Ya. Ya kalau sudah kenal itu percaya. Ya dah. Kalau sudah percaya tentu yakin. Kalau sudah yakin ya berbuatlah, ya dah. Alif lam lam ha. Nah. Apa? Tadi disebutkan alif adalah lambang. Artinya kita harus mengetahui alif atau alif yang pertama. Dengan sebuah lam, lam itu kemudian dimaknai cahaya. Supaya lam ini berkaitan mengartikan cahaya itu di mana? Allah dari roh, semua yakin roh itu kenal roh dulu. Nah, sekarang yang orang tadi itu diartikan di sini di mana? Ini kan banyak apa namanya kiasan-kiasannya, bahasa kiasan. Jadi bisa diartikan mengenal, percaya, yakin, baru berbuat. Bagaimana Bapak mau yakin kalau nggak percaya? Ada. Nah mestinya kita berbuat itu setelah kita yakin, yakin itu setelah kita percaya, percaya itu setelah kenal. Itu rentetan untuk kita mengenal Allah.
Nah, itu kita berbuat, beramal. Jadi jangan beramal dulu kalau belum yakin. Ya, gimana mau yakin kalau kita nggak percaya, nggak ada iman? Gimana mau percaya kalau belum kenal? Itu rentetan. Itu satu model untuk memahami antara mengenal, percaya, yakin, dan berbuat. Ya. Jadi artinya kalau kita ya lihat kan dalam ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah kalau dari kiri kan ma'rifat dulu, mengenal dulu, baru berbuat. Nah, lain hal nanti dengan pemahaman yang lain. Alif, lam, lahab. Siapa alif? Nah, itu banyak cara itu. Alif itu artinya ruh kita. Nah, bagaimana kita berbuat? Ya. Nah, maka bisa digunakan itu siapa yang berbuat? Alif, lam, lam, ha. Jadi ya kalau dalam bahasa ma'rifat itu kan ya ada yang disebut dengan alif kosong, alif baris di bawah, di atas, alif baris di bawah, alif baris di depan. Nah, itu kan bahasa ma'rifat. Nah, jadi alif tadi, alif kosong, alif baris di atas, alif baris di bawah, alif baris di depan. Jadi A, I, U, gitu kan. Alif kosong itu apa? Alif kosong itu tegak, ya. Alif sandaran Allah, zat dan sifat, tiada berdinding. Yang tegak itu ya Allah itulah, itu ya. Nah setelah itu alif berdiri di atas. Nah baru kita menciptakan apa yang dimaukan. Nah ini kan ilmunya kata mereka yang ahlinya ilmu kun fayakun. Ya. Nah setelah kita ciptakan, ya, lalu yakini, ya, lalu zahirkan, gitu. Ya, jadi siapa yang meyakini, siapa yang menzahirkan? Dari alif tadi. Nah sekarang alif itu siapa? Ya, ya makanya alif itu lambang sekarang. Ya. Alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Kalau sudah nggak ada berdinding tadi, ya itu kamu itu ya aku ini kamu itulah. Maka bingung Pak. Ya. Makanya puncak belajar hakikat itu bingung. Kalau belum bingung itu belum sampai ke puncak Pak. Ya, nah. Ya, kalau Bapak sudah bingung, alhamdulillah kan. Sudah sampai ke puncak. Bingung itu apa? Bingung aku. Kulihat di luar ya kamu, kulihat di dalam ya aku. Ketika kulihat di luar ya kamu, ketika lihat di dalam ya aku. Ketika dilihat di dalam ya aku, ketika di luar ya kamu. Mana yang aku, mana yang kamu? Bingung aku. Nah, itu kan. Jadi itu, jadi kena enggak terbedakan itu yang mana bayangan tadi Pak, enggak terbedakan lagi mana yang aku mana yang kamu sudah enggak ada, aku itulah yang ada. Saya kira demikian. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang selama saya ikuti kajian beliau ini, pelajarannya memang agak sangat mendalam, ya. Ya, kadang-kadang saya pun bingung sendiri gitu mengartikan kata-kata Buya gitu. Nah tapi ini aku mau nanya secara umum saja Buya, tentang kurban. Nah ini ya seperti panitia itu kan membeli hewan, memang dia tidak dia tidak mengutak-atik yang punya kurban gitu, Buya. Artinya dari kumpulan 7 orang itu, tapi dia membeli ke si pemilik sapi itu, ya istilahnya minta diskon atau minta komisi gitu, Buya. Supaya panitia itu dapat komisi, artinya dapat duit lebih gitu Pak Buya. Itu boleh apa enggak? Atau dihalalkan apa enggak gitu? Ya, karena dia tidak mengutak-atik yang si korban tadi, hanya dia mengambil komisi dari pemilik sapi atau si penjual. Itu yang pertama. Yang kedua Buya, kemarin saya ikutin Buya di Masjid Begadang.
itu belum selesai, tapi saya udah pulang karena ada keperluan mendadak, Buya. Nah, tapi kami bahas di Bimpong kami kemarin, kan kata Buya bahwa kalau kita sholat itu jangan-jangan mengulang itu lagi. Iya, apa namanya? Ya bacaan itu lagi tiap hari begitu. Ya, biar saya benar juga. Yang saya lakukan itu lagi itu ya. Artinya bagaimana ya saya mau menjelaskan itu? Kita yang sholat sesungguhnya itu ingat kepada Allah ya, tapi pikiran itu kemana-mana gitu. Ya, jadi yang saya lakukan ya seperti Buya katakan tadi, itu lagi Allah itulah sujud itulah gitu ya. Ya itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang berkorban pun yang tahunya itu ada hewan korban. Dia tidak mau tahu harganya berapa yang dibeli, yang dia tahu ada sapinya, ada kambingnya, ada ya. Adapun harganya 21 juta, lalu kemudian oleh panitia dicari harga yang 20 juta, kata 1 juta. Ada. Ya bisa saja itu dikemukakan kepada yang punya korban. Kalau apa namanya, yang 1 juta itu untuk penyelenggaraan apa namanya, pelaksanaan penyembelihan dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya, bisa saja kalau memang si punya korban sudah tahu dan sudah ikhlas, nggak masalah. Yang artinya punya korban tuh yang nggak mau tahu harganya berapa, dia nggak minta balik kan, enggak. Yang dia tahu itu artinya ada sapinya. Tapi kalau dia pesan sapi, bapak belikan kambing, ya marah dia, ya. Jadi itu, jadi adapun kelebihan itu mungkin ongkosnya, mencarinya bisa saja terjadi. Ya, saya kira nggak masalah. Kenapa? Karena bukan duitnya sebenarnya, sapinya itu yang penting itu. Kalau itu sudah menjadi satu kesepakatan, artinya yang punya korban ikhlas memberikan, yang nggak masalah. Tapi yang perlu kita pahami, yang berkorban itu bukan kita. Yang berkorban itu orang-orang yang sudah menyatakan diri berkorban. Jadi sudah masih duit. Kita penyelenggara, pelaksana, ya. Artinya kelebihan itu ya saya kira nggak masalah. Karena yang punya korban juga tidak mempermasalahkan itu. Yang dia tahu itu ada hewan yang sembelih. Kemudian yang kedua, itu yang saya katakan kemarin, itu ketika kita membaca tahiyat. Ya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kan itu kan bunyi tahiyat itu salah satu. Itu kalimat disampaikan Nabi kepada Allah ketika Isra Mi'raj. Kalimat itu artinya Nabi itu ketemu Allah. Nah, barulah Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah, kata Rasul. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan itu kita baca di dalam sholat. Nah, kalau dulu Nabi itu ketemu Allah mengucap kalimat itu, nah kita ketika mengucap kalimat itu ketemu Allah tidak. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita hanya ngulangin bacaan aja, ngulangin hafalan, tapi nggak ketemu Allah. Mestinya ketemu. Kata sholat mi'rajul mu'minin. Kalau nggak ketemu, tanda nggak mi'raj, Pak. Ya, dan kalau nggak ketemu, tanda nggak mi'raj. Ya, dan. Nah kita itu kan sholat itu mi'raj, naik, ya ketemu Allah. Makanya ada
maqam takbir itu ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubaddil. Nah, begitu Allahu Akbar, udah tubaddil. Hilang yang hina, kembali ambil kepada yang mulia. Hilang kehambaan, kembali kepada Allah. Siapa yang sholat? Nah, itu makanya saya bilang, kalau Islam, iman, ihsan itu rukun agama, kan itu yang kita kenal, Islam, iman, dan ihsan. Nah, kalau kita coba lihat ini apa ini? Belajar Islam itu kan syariat. Syariat itu fikih. Fikih itu apa? Belajar cara menyembah Allah. Nah, cara ini halal, ini haram, ini sah, ini batal, ini syarat, ini rukun. Itu cara, syariat namanya. Nah, kalau iman, memahami siapa yang disembah. Kalau ihsan, memahami siapa yang menyembah. Nah, jadi kalau ini kelop itu ya, ketemu itu Pak. Ya, ketemu Allah. Nah, makanya kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, mesti dalam posisi kita berjumpa Allah. Kalau dalam posisi tidak berjumpa Allah, tanda kamera. Hanya sampai ke Aqsa aja, nggak naik ke langit. Ya mestinya merah. Ya. Siapa itu zat dan sifat? Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Mana yang zat pada kita, mana yang sifat pada kita? Ketemu itu. Paham? Jadi ketemu Allah itu bukan ketemu kayak kita ketemu teman, bukan. Bertemu Allah itu maksudnya bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Ya, bertemu paham dengan keyakinan. Nah, kalau kita nggak paham mana yang Allah, mana yang Muhammad, nggak ketemu. Nah, disitulah pentingnya belajar tasawuf. Kalau di syariat nggak ketemu itu Pak. Kalau di syariat ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini sah, ini batal, ini dosa, ini pahala. Itu syariat. Ini makanya kalau bergelimang di syariat aja, yang tadi tak akan ketemu. Ya, dan ya hanya mulang-mulang hafalan aja. Nah, tapi kalau bagi mereka yang sudah arif billah, yang ma'rifah, bertemu betul. Ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, kata sifat. Dijawab sama zat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama sifat, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu kan dialog. Ya. Nah, kalau enggak ketemu ya cuma ngulangin bacaan aja. Nah, apakah mau seperti itu terus sampai lupa kita? Enggak lah. Nah, mesti ada peningkatan. Makanya saya bilang ilmu tentang sholat harus lengkap. Nggak bisa kalau hanya sekedar hafalan aja. Ya, nggak bakal khusyuk kalau ilmu tentang sholat tidak lengkap. Apa maksudnya itu? Ilmu tentang sholat. Pertama, tahu kita mana maqam takbir. Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Ya. Lalu tahu kiblat yang 4. Mana kiblat tubuh, kemana kiblat hati, kemana kiblat nyawa, kemana kiblat rahasia diri. Ya. Kemudian paham ta'alluq. Ya. Kan rukun salat kan 13 dibagi-bagi 3 bagian, ya kan? Ada rukun fi'li, ta'alluqnya kepada basar. Ada rukun qauli, ta'alluqnya kepada sama. Ada rukun qalbi, ta'alluqnya kepada ilmu. Nah, enggak paham ini gimana mau busuk? Ya, dan kemana ta'alluqnya rukun qalbi? Kepada ilmu. Kemana ta'alluqnya rukun fi'li? Kepada basar. Kemana ta'alluqnya rukun qauli? Kepada sama. Prakteknya seperti apa? Setiap bacaan didengarin, kata. Itu namanya ta'alluq. Jangan hanya kita ngoceh aja tapi nggak kedengaran. Ya, makanya sholat itu nggak boleh cepat-cepat, Pak. Karena kita mendengar apa yang kita ucapkan, kita dengar. Gitu. Mulai dari takbir sampai ke salam, apapun yang kita sebut oleh mulut kita didengar sama telinga ini.
Nah, itu namanya takluk kepada sama. Rukun fi'li takluk kepada basar. Artinya apa? Setiap perbuatan tubuh dilihat sama mata kita. Kelihatan. Ya. Bukan hanya tentang tubuhnya, kelihatan. Makanya orang lambat-lambat dilihat diri kita ini lagi posisi apa. Nah, siapa yang melihat, siapa yang dilihat, nah, itu tak berlaku zat dan sifat. Makanya perlu paham dulu mana zat dan sifat. Nggak paham zat dan sifat ya nggak akan ketemu. Ya, makanya kalau hanya berkelimang dengan fikih aja ya sahabat atau tanah, bersama Allah, surga neraka, ujungnya rebutan menuju surga. Ya, mendingan kalau masih rebutan, kadang-kadang jadi agen, Pak. Jadi agen surga. Mau masuk surga ya, ikuti saya. Masya Allah. Itu Pak. Nah, jadi artinya itu mesti kita pahami dulu mana zat, mana sifat. Nah, carilah itu. Itu dulu. Ya, kalau belum ketemu mana zat, mana sifat ya gimana kita akan menerapkan. Makanya sholat itu sendiri kalau pandangan tasawuf itu apa? Penyaksian zat kepada sifat. Dari awal saya sudah ketemu kok, apalagi kebebasan itu. Nah, cuman karena kita nggak paham, itu tadi. Kayak gini, ini meja. Ya, saya nggak tahu mana yang disebut meja itu, nggak tahu. Umpamanya begitu. Lalu ada yang tanya, ya kan? Oh Buya menghadap meja ya? Enggak, saya ada kayu aja. Nah ini kenapa? Padahal ada, tapi karena kita nggak paham, mestinya di situ. Itu yang saya katakan. Banyak orang mencari Tuhan seperti cari kacamata yang sedang dipakai. Kacamata dipakai, ribut mana kacamata saya tadi, katanya. Maka keliling dunia cari Tuhan, karena ketemu enggak? Carilah di dirimu sendiri, pasti ketemu. Ada. Nah, cuman kita ini selalu saja tasawuf itu bid'ah itu. Gimana mau paham dari awal aja sudah kita tolak gitu ya. Jangan belajar tasawuf nanti gila katanya. Padahal dia sendiri nggak melihat orang di pasar yang banyak gila tetap belajar tasawuf. Iya, kan ada orang gila di pasar kan? Banyak, tapi apa? Bapak berani belajar tasawuf? Enggak. Ya, kalau tulisan kepala gila-gila itu kita ini dibodoh-bodohin Pak. Ya. Jangan belajar tasawuf itu bid'ah, itu gila. Bahkan ada yang saya dengar itu diulang-ulang terus sedang ceramah itu. Jangan belajar tasawuf. Imam Syafi'i saja anti tasawuf. Buktinya Imam Syafi'i anti tasawuf. Siapa orang belajar tasawuf pagi sore dia bodoh. Masa kita menjadi orang bodoh? Siapa belajar tasawuf selama 40 hari dia tidak akan jadi normal. Akhirnya apa? Menjauh orang, masa itu seperti orang bodoh. Itu diulang-ulang terus, tapi tidak dijelaskan. Nah maksudnya kan begini Pak. Siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, sore hari dia bodoh. Pagi itu waktu muda. Kalau dia sudah tahu, maka bodoh itu bukan idiot. Merasa tidak punya ilmu, karena yang punya Allah. Merasa tidak tahu, karena yang tahu itu Allah. Itu bodoh. Ya, manusia bodoh semua, kata manusia yang pintar itu Allah. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak akan jadi normal. Maksudnya lewat dari normal. Maka saya bilang, yang normal itu di sebalik dinding nggak kelihatan lagi, Pak. Itu normal, karena di batas dinding. Orang-orang yang mukasafah belajar tasawuf, Allah bukakan hijab batinnya. Jangankan sebalik dinding, sebalik pulau kelihatan sebabnya. Nah, itu kan nggak normal itu. Nah, tapi jangan dipahami tidak normal itu negatif. Ya kan? Tidak normal dalam artian positif, Pak. Artinya bukakan Allah hijab batinnya itu. Nah, cuman karena yang menyampaikannya itu memang niatnya melarang orang bertasawuf, akhirnya itu dianggap sebagai negatif. Ya, makanya kita telusuri, kita melalui ilmu yang 4 itu. Ya, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu harus kita jalani, kita pahami supaya selamat. Itu saja. Tidak ada tujuan lain kecuali kembali kepada Allah dengan selamat. Itu aja. Maka saya bilang kita bukan mengejar surga, bukan.
bukan ngejar pahala, bukan. Yang kita kejar gimana menggunakan umur kita yang tersisa ini untuk kembali ke Allah, itu aja. Ya, nggak usah berharap dapat bidadari, Pak. Kalau sudah kembali ke Allah, apa yang nggak dapat Allah? Bidadari itu di tangan, Pak. Tapi kembali dulu ke Allah. Nah, jadi jangan menghayal dapat bidadari, ketemu Allah juga enggak, diusir sama malaikat. Nah, itu Pak. Jadi itu ya. Jadi sisa-sisa umur yang ada itu kita curahkan, ya, pikiran kita, ya, harta kita, kalau bisa untuk kembali ke Allah. Ya, itu saja. Enggak usah kita menghayal mau dapat bidadari, enggak usah. Ya. Enggak usah mikir-mikir supaya dapat pahala masuk surga, enggak perlu. Ya, yang penting itu kembali ke Allah, itu yang utama. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT. Silakan, Mbak. Terima kasih. Ya, saya yang pastinya nanti bahwa kita mencari Allah itu bukan di atas sedangkan kalau prosesnya dipikirkan soal tadi yang soal itu sudah dari sifat dan juga berarti ya itu sama aja nih ya. Kalau bahasa ini yang sudah sepatu ke rohani berarti semuanya terkoneksi. Yang saya tanyakan di sini karena semuanya bisa kita berdoa itu minta itu gimana? Nah, ya. Supaya etika berdoa dia minta ikan dia. Ini ya. Terima kasih itu ada mungkin ya. Cara berdoa kita yang bagus minta amat dia karena dia meminta dengan dia. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya jawab dulu ya nih. Ya. Jadi gini Pak, kita itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Ya. Ketika kita bicara syariat, ya bicara secara syariat. Ya berdoa kita selaku hamba, minta kepada Allah, itu syariatnya. Secara hakikatnya sebenarnya apa? Ya enggak minta juga ke Allah, tahu kok apa yang kita mau. Ya. Nah, tapi itu syariatnya seperti itu. Ya. Jadi kalau secara hakikatnya ya sebenarnya Allah itulah yang berbuat. Maka disebut al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dari yang disembah satu. Nah, contohnya begini. Pak, siapa nama Pak? Nizar. Muhammad Nizar. Ya. Yang disebut Muhammad Nizar itu yang mana? Itu kan tubuhnya Muhammad Nizar. Yang kelihatan tubuhnya. Yang Nizar itu sendiri yang mana? Itu ruhnya Muhammad Nizar. Ruhnya Allah. Nah, jadi artinya ya mana yang sebenarnya punya kita tuh nggak ada. Ya. Kenapa? Karena adanya kita ini karena diadakan olehnya. Jadi hakikatnya sebenarnya nggak ada. Seperti tadi, benang itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kapas. Ya. Kain itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kapas. Baju itu nggak ada. Yang ada itu kapas. Ada. Cuman karena sudah berubah wujud, berubah alamnya, namanya berbeda. Pada hakikatnya kapas itulah. Nggak akan ada benang tanpa kapas, tak akan ada kain tanpa benang, tak ada baju tanpa kain.
Jadi yang ada itu sebenarnya apa? Ya kapas itulah yang ada. Nah, jadi ketika berada pada posisi syariat, ya kita minta, hamba minta kepada Allah, sifat minta kepada zat, gitu ya. Itu ketika kita bicara masalah berdoa tadi. Berdoa itu kan permintaan. Padahal sebenarnya itulah skenario. Ya. Jangan dikira kalau kita mendapatkan terkabul doa kita, lalu karena kepandaian kita berdoa lalu terkabul. Enggak, Allah itu enggak bisa dipaksa, Pak. Ya. Walaupun kita berdoa terkabul bukan karena doa kita sebenarnya terkabulnya itu. Karena memang Allah sudah menetapkan Bapak itu akan mendapat. Cuman syaratnya, skenarionya digerakkan dulu Bapak berdoa, lalu Bapak berdoa, baru diberi. Padahal sebenarnya berdoa itu adalah rentetan daripada suatu ketetapan. Jadi jangan kita melihat itu ketetapan akhirnya saja mendapatkan. Ya. Nah makanya bagi mereka yang paham, ya seolah-olah hidup kita ini kayak wayang itu. Ya. Jadi yang pintar itu ya dalang. Tapi orang yang nggak paham, wayang itulah yang hebat, bisa joget-joget. Ya. Padahal enggak. Yang pintar itu dalangnya. Si wayang itu mengikuti apa kata dalang. Jadi apa yang kita perbuat ini sebenarnya apa yang sudah dikehendaki Allah. Ya. Nah secara syariatnya mungkin kita yang berbuat, tapi hakikatnya nggak ada perbuatan hamba. Nah, kenapa? Ikhtiar hanya ada pada kita secara syariat, tapi sesungguhnya Allah lah yang menentukan. Nah jadi gitu Pak. Jadi artinya secara syariat kita minta, kita doa. Tapi terus terang, bukan karena doa kita itu makanya kita mendapat. Tetapi karena memang Allah berkehendak untuk memberi kepada kita yang berdoa tadi. Jadi doa kita itu bagian daripada ketetapan. Bagian ketetapan. Kita akan mendapat dengan catatan digerakkan Allah berdoa dulu, lalu kita berdoa, lalu baru diberi. Makanya ketika kita berdoa itu, apakah langsung dikabulkan? Belum tentu Pak. Ada 3 kategori. Pertama, langsung dikabulkan apa yang diminta. Yang kedua, ditunda. Yang ketiga, tidak dikabulkan sama sekali. Ya, secara syariatnya apa? Begitu dikabulkan apa yang kita minta, Allah menguji kita apa bisa bersyukur apa tidak. Gitu. Itu ujian. Ya. Jadi kalau kita minta berdoa lalu dikabulkan, ketahuilah sebenarnya kita lagi diuji. Diuji apa bisa bersyukur apa tidak. Banyak orang tak bisa bersyukur Pak. Minta duit, dikasihlah duit banyak. Akhirnya apa? Beli ekstasi dia. Berjudi dia. Nah, itu namanya nggak bisa bersyukur. Ya. Begitu dikasih jabatan, doa minta kepada Allah supaya dapat jabatan. Begitu dikasih jabatan, malah jadi korupsi. Koruptor dia. Masuk penjara lagi. Maka saya bilang, rahmat Allah itu kalau kita pandai mensyukurinya akan menjadi nikmat. Tapi kalau tak pandai mensyukurinya akan jadi laknat. Ya. Betapa banyak orang yang mendapatkan rahmat tetapi nggak pandai mensyukuri akhirnya jadi laknat. Ya. Dapat jabatan, gajinya saja nggak habis dimakan sebulan sama anak bininya. Ya. Masih juga korupsi. Belum lagi tunjangan. Ya. Masih juga hak orang diambil juga. Nah, ini namanya nggak pandai mensyukuri gitu ya. Itu satu. Jadi kalau kita berdoa langsung dikabulkan, itu Allah menguji kita apa bisa bersyukur apa tidak. Yang kedua ditunda. Ya mungkin kita berdoa, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah agar saya bisa menunaikan ibadah haji. Sampai tua belum juga bisa berangkat. Ya, apakah tidak dikabulkan Allah? Belum tentu Pak. Nanti ada anaknya yang bekerja banyak duitnya, akhirnya dia bayarkan ONH bapaknya.
Terkabulkan doanya, cuman ditunda, anaknya nanti yang bayarnya. Itu nguji apa? Untuk menguji kesabaran. Sabar enggak? Gitu. Jadi doa ditunda oleh Allah, dikabulkannya supaya Allah menguji kesabaran kita. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, enggak dikabulkan. Ya, minta tapi tak terkabul. Allah menguji keimanan kita. Lu masih percaya enggak bisa aku, kata Allah. Kata, ya. Misalnya gini, sakit, ya doa, minta. Ya. Rupanya enggak sembuh-sembuh. Begitu makan bodrek, langsung sembuh. Nah, kira-kira imannya masih percaya sama Allah, sama bodrek. Ada dulu teman saya, gimana Buya? Kenapa? Dia sarjana. Saya sudah 6 kali kata ikut tes pegawai negeri, nggak lulus-lulus. Sudah sholat tahajud, sholat hajat, puasa 40 hari, baca yasin, nggak juga lulus-lulus. Sudah 6 kali katanya. Masya Allah. Udah, yang ke-7 kali katanya, saya nggak ada doa-doa lagi. Ya, nggak, langsung saya katanya, ya mendaftar, saya jual tanah katanya. Duitnya saya kasihkan panitia, lulus katanya. Nggak ada doa-doa, nggak baca-baca yasin lagi katanya. Nah, langsung dikasihkan ke panitianya, lulus kata dia. Nah, ini nguji keimanan. Duitnya yang meluluskan apa Allah yang meluluskan? Nah, jadi gitu Pak. Jadi secara hakikatnya ya Allah lah yang menggerakkan itu. Karena kita nggak punya kemampuan. Cuman secara syariatnya ya kita. Maka disitulah pentingnya intikat ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bukan jabariyah, bukan qadariyah. Kalau qadariyah mengandalkan kemampuan sendiri. Kita kaya bukan kena rahmat Allah, tapi kena usaha. Nggak ada kaitannya dengan rahmat Allah. Itu qadariyah. Nah, kalau qadariyah yang kita pakai, banyak yang frustasi, Pak. Ya, tidak semua keinginan manusia bisa tercapai. Nah, ini makanya kalau merasa punya kemampuan, ternyata seringkali tidak tercapai yang kita mau kan. Dulu kan pernah ada dia di YouTube itu. Ada orang kaya raya, Pak. Ya, di diagnosa dokter, dia sudah tidak ada lagi obatnya, kena penyakit kanker. Ya, tak ada lagi secara medis itu nggak ada obatnya. Nah, tinggal nunggu waktu saja. Duitnya banyak. Pulang dia ke rumah, dibawanya 1 koper duit itu. Menghadap sama dokter. Pak dokter, ini ada uang, saya kasihkan semua sama, tolong saya katanya. Selamatkan saya. Kata dokter, secara medis nggak bisa lagi. Kata, kecuali kalau ada Allah yang menentukan, baru bisa. Kata. Nah, karena dia mendengarkan penjelasan itu nggak ada obatnya lagi, akhirnya dia keluar dari rumah sakit itu ke jalan besar, ditaburin semua duitnya itu. Ternyata uang tidak bisa menyelamatkan saya, katanya. Uangnya dihamburkan, dibuangnya semua. Nah, itulah, itu kalau qadariyah yang dipakai banyak frustasi, makanya nggak menyelamatkan. Kalau jabariyah yang dipakai, hukum sudah nggak berlaku lagi. Maling dia nggak merasa berdosa karena Allah yang menggerakkan dia maling. Tentu ya. Nggak bayar utang dia nggak merasa berdosa, nggak. Kenapa? Ya Allah mentakdirkan saya nggak bisa bayar utang. Ya. Begitu juga kalau dia zina nggak merasa berdosa, Allah menggerakkan. Allah semua yang disalahin. Nah ini nggak benar juga. Hukum sudah nggak berlaku lagi, terjadi hukum riba. Nah, makanya kalau jabariyah yang dipakai, ya hukum sudah tak berlaku. Maka akhirnya terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nggak ada keadilan lagi. Baik kuat duitnya, apa kuat tenaganya. Nah, yang bisa menyelamatkan ahlu sunnah wal jamaah. Dilihat lahirnya seperti orang qadariyah, kuat usaha. Dilihat batinnya seperti orang jabariyah, nyerah sama Allah. Kalau dia berhasil tidak sombong. Ini bukan karena usaha saya, bukan. Karena Allah yang kasih rezeki. Enggak sombong enggak.
Kalau dia gagal, nggak frustasi pula. Bukan nggak ada usaha, Allah belum mengizinkan. Tenang. Makanya intikat Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang bisa menyelamatkan kita. Lahirnya kita kuat usaha, tapi batinnya Allah lah yang menentukan. Gitu. Saya kira itu Pak ya. Jadi kita ketika bicara masalah syariat ya kita mohon kepada Allah. Namanya sifat meminta kepada zat. Gitu. Hamba minta sama Allah. Tapi secara hakikat ya Allah itulah yang menggerakkan. Gitu ya. Saya kira demikian. Baik Bapak Ibu. Cukup ya. Baik kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.